Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore hari ini kita bertemu dengan suasana yang berbeda ya, karena hari ini Selasa tanggal 15 November, saya harus dinas luar, di luar prodi gitu ya, mulai pagi sampai sore hari, sehingga saya harus memberikan perkuliahan dengan menggunakan metode asinkronus. Pada sore hari ini, yang harus Anda ketahui bahwa topik yang akan kita pelajari bersama ini adalah mengenai APD. Nah, apa itu APD? APD singkatan dari alat pelindung diri, yang mana salah satunya ada pada gambar yang sudah Anda lihat pada slide yang saya sajikan. Jadi Anda lihat di sini ada gambaran 3 orang pekerja menggunakan helm berwarna kuning, yang mana helm tersebut disebut dengan safety helmet yang berfungsi untuk melindungi kepala dari material yang ada di konstruksi salah satunya. Oke. Nah, ini adalah subtopik yang akan Anda ketahui atau Anda pelajari pada sore hari ini. Di antaranya adalah yang pertama mengenai dasar hukum dari APD, definisi APD, ketentuan APD, kewajiban penggunaan APD, jenis-jenis alat pelindung diri atau APD, dan yang terakhir adalah mengenai manajemen, ya, manajemen APD. Kenapa harus di manajemen? Karena APD atau alat pelindung diri ini memiliki masa ya, atau masa berlaku atau batasan di mana dia itu bisa digunakan. Seperti itu. Kita masuk ke subtopik yang pertama, yaitu mengenai dasar hukum. Dasar hukum yang dipergunakan pada topik kita pada sore hari ini adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 ya, tentang keselamatan kerja. Kemudian yang kedua adalah Permenaker 8 2010 tentang alat pelindung diri. Mengapa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja ini menjadi dasar hukum dari subtopik kita atau topik kita pada pada sore hari ini? Karena pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 ya, jadi ini yang perlu Anda ingat kembali bahwa pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 ini terdapat yang namanya syarat K3 ya. Sekali lagi saya ingatkan, ada yang namanya syarat K3 ya. Ada syarat K3 yang mana syarat K3 ini adalah merupakan salah satu hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajibannya siapa? Yang pertama adalah hak para pekerja untuk mematuhi yang namanya persyaratan K3 di tempat kerja. Nah, kewajiban bagi siapa? Kewajiban bagi perusahaan untuk menyediakan yang namanya syarat K3 tersebut. Nah, salah satu syarat K3 itu adalah APD. Jadi perusahaan ini wajib ya, wajib menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan potensi bahaya yang ada di area kerja masing-masing di perusahaan tersebut. Nah, kemudian hak bagi para pekerja adalah hak untuk meminta alat pelindung diri itu sendiri, dan mereka tentu selain punya hak untuk meminta alat pelindung diri kepada perusahaan untuk bisa digunakan pada saat mereka bekerja, mereka juga memiliki kewajiban untuk menggunakan pada saat mereka bekerja. Sementara pada Permenaker 8 tahun 2010 ini mengatur mengenai alat pelindung diri mulai dari definisi, jenis-jenis hingga manajemen ya dari APD itu sendiri. Nah, apa itu alat pelindung diri atau APD? APD adalah suatu peralatan yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang atau pekerja ya dalam hal ini, yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Potensi bahaya yang seperti apa? Potensi bahaya keselamatan maupun potensi bahaya kesehatan. Sesuai dengan hasil dari HIRADISI ya, atau hazard identification, risk assessment, dan atau and determining control.
Jadi salah satu eh, cara atau salah satu upaya pengendalian yaitu APD, ya kan? Masih ingat ya bahwa bukan APD, determining control itu ada 5 hierarki. Yang pertama adalah kita harus melakukan eliminasi, kedua substitusi, ketiga rekayasa teknik, keempat eh, administrasi, dan yang terakhir adalah alat pelindung diri. Dan diingat kenapa APD itu diletakkan yang terakhir? Karena APD ini bisa dikatakan efektivitas dan efisiensinya itu paling kecil dibandingkan dengan keempat upaya pengendalian atau determining control yang sebelumnya. Ya, pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan bahwa misalnya kamu punya keponakan ya atau adik yang masih balita yang lagi aktif-aktifnya menumpahkan minum gitu ya atau air, kemudian apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus membekali mereka atau melengkapi mereka dengan peralatan yang disebut dengan alat pelindung diri? Ya kan, alih-alih seperti itu. Seharusnya bagaimana? Seharusnya kita melakukan upaya yang pertama, yaitu eliminasi. Dengan kita melakukan eliminasi, ini tujuannya adalah kita menghilangkan bahaya atau potensi bahaya yang ada di area kerja seperti itu. Nah, APD ini diletakkan di terakhir ketika sudah dieliminasi, sudah disubstitusi, sudah direkayasa teknik, kemudian juga sudah dilakukan upaya pengendalian secara administratif, tapi ternyata masih ada yang namanya risiko sisa. Nah, risiko sisa, nah ini harus ditambahkan gitu ya, determining control atau upaya pengendalian dengan APD seperti itu. Oke. Nah, ini adalah ketentuan APD ya di tempat kerja. Jadi di awal Bu Ratih sudah menjelaskan, sebenarnya bukan hanya di awal, tetapi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya itu sudah saya jelaskan ya, bahwa pada Undang-Undang 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja ini tolong dicatat dan diingat, karena nanti pada saat UAS atau ujian akhir semester akan saya keluarkan ya di soal. Salah satunya adalah tentang Undang-Undang 1 1970 terkait dengan hak dan kewajiban pengusaha serta hak dan kewajiban pekerja ya. Dan tentu ada kaitannya dengan APD ini sendiri. Jadi pengusaha ini wajib ya menyediakan APD dan APD tersebut itu harus sesuai dengan SNI atau Standar Nasional Indonesia. Dan APD ini gratis. Jadi kalau ada perusahaan yang membagikan APD tetapi APD-nya itu berbayar. Nah, ini yang harus apa ya, harus dibenarkan atau apa dikoreksi karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik itu Undang-Undang 1 1970 maupun Permenaker 8 2010 ini menyatakan bahwa perusahaan atau pengusaha itu wajib memberikan APD itu secara cuma-cuma atau gratis kepada pekerja. Jadi pekerjanya tidak boleh bayar ya, karena ini sudah merupakan investasi K3. Jadi K3 itu sebenarnya adalah investasi. Kenapa kok seperti itu? Karena begini, yang namanya investasi itu memang di awal kelihatannya besar. Tapi sebenarnya kalau dihitung-hitung secara rinci, ya, dengan adanya investasi yang besar tersebut untuk bertahun-tahun atau mungkin belasan tahun atau puluhan tahun berikutnya, ini tentu akan menjadi lebih ringan dibandingkan ketika kita menangani yang namanya injury ya atau cedera diakibatkan karena kecelakaan kerja. Oke. Selanjutnya ini adalah kewajiban penggunaan APD di tempat kerja. Jadi pengusaha atau pengurus ini wajib ya mengumumkan secara tertulis dan memasang rambu-rambu mengenai kewajiban penggunaan APD di tempat kerja. Maksudnya bagaimana Bu yang poin nomor 1? Nah ini ada kaitannya dengan materi kita sebelumnya yaitu mengenai safety sign. Ya kan? Yang mengenai safety sign yang mana kita harus ketahui bahwa di area-area tertentu itu kita wajib menggunakan APD. Seperti itu. Nah salah satu cara kita memberitahu pekerja atau mungkin tamu ya atau mungkin pekerja kontraktor yang ada di perusahaan kita. Salah satunya adalah selain kita memberikan safety induction, kita juga memasang rambu-rambu sebagai pengingat. Ya kan? Karena manusia itu adalah sejatinya makhluk visual ya yang selalu akan membaca atau
mempelajari dari gambar, sehingga dia selalu mengingat apa yang harus dia lakukan di suatu tempat seperti itu. Kemudian yang kedua, pekerja atau buruh dan orang lain yang memasuki tempat kerja ini wajib juga ya memakai atau menggunakan APD sesuai dengan potensi bahaya atau risiko. Maksudnya gimana, Bu? Misalnya, kalau kita datang ke tempat atau pada pekerjaan sektor konstruksi. Nah, ini tentu ada kaitannya dengan material, ya material misalnya batu bata, kemudian apalagi eh, eh, pasir atau mungkin material-material yang berbahaya yang lain, misalnya paku dan sebagainya. Nah, kira-kira apa atau APD apa yang harus kita pakai di sana? Yang pertama adalah safety helmet, yang kedua adalah safety shoes, ya kan? Kemudian yang ketiga safety goggles. Fungsinya adalah untuk melindungi kepala, mata, dan kaki kita. Misalnya kalau kaki kita waktu melakukan inspeksi atau melakukan penelusuran area konstruksi. Nah, biasanya di area konstruksi itu kan banyak material-material yang berbahaya. Misalnya adalah paku. Ya, ini jangan sampai ketika kita melakukan inspeksi atau menelusuri area konstruksi, ini kaki kita itu tertusuk, ya kan salah satunya seperti itu. Nah, sementara safety helm ini berfungsi untuk melindungi kepala kita dari kejatuhan material yang ada di atas kita. Jadi pada saat pekerja bekerja di ketinggian, kadang kita nggak tahu ya bahwa di atas kita itu ada orang yang bekerja, sehingga apa namanya tidak sengaja terjatuh yang namanya bata atau material-material terkait dengan konstruksi. Walaupun terkadang kita sudah memasang rambu-rambu begitu ya, atau safety line atau safety net. Jadi safety net atau safety line ini fungsinya adalah untuk membarikade atau menutupi begitu, menutupi area di mana area tersebut itu sebenarnya tidak boleh sembarangan orang harus bisa melintasi. Ya. Nah, selanjutnya ini adalah jenis-jenis dari APD itu sendiri. Di antaranya adalah pelindung kepala, mata dan muka, telinga, kemudian pernapasan beserta dengan perlengkapannya, dan pelindung tangan. Nah, ini adalah alat pelindung kepala ya, mulai dari safety helmet, ada face shield, kemudian ada hairnet, ya, atau hair protection. Nah, ini tentu peruntukan atau fungsinya berbeda-beda ya. Tadi yang pertama adalah safety helmet ini sebenarnya sudah saya jelaskan ya. Ini biasa dipergunakan oleh pekerja yang ada di sektor konstruksi. Sebenarnya bukan hanya sektor konstruksi, di tambang, di migas juga bisa ya. Atau mungkin di sektor manufaktur seperti itu. Face shield ini bisa dipergunakan oleh tenaga medis ya. Nah, ini kalau Anda ingat pada tahun 2020 dan 2021 yang lalu kita sedang menghadapi kasus COVID yang tinggi-tingginya. Nah, salah satu APD level 3 yang dipergunakan oleh dokter atau para medis itu salah satunya adalah menggunakan face shield yang seperti ini. Selanjutnya adalah hairnet ya. Ini hairnet ini bisa dipergunakan oleh teman-teman yang ada di sektor manufaktur. Ya, manufaktur atau mungkin pekerja yang ada di catering ya bisa menggunakan hairnet. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama salah satunya adalah melindungi kepala dan rambut kita agar tidak terkena paparan bahan-bahan yang sedang kita handle. Dan yang kedua adalah bahan yang sedang kita handle, entah itu masakan, entah itu bahan kimia, itu tidak terkontaminasi dengan rambut ya, rambut yang jatuh pada saat kita masak, kemudian rambut kita jatuh. Nah, ini bisa menimbulkan yang namanya kontaminasi. Kenapa kok harus menggunakan hairnet ya? Kenapa? Karena dengan adanya kontaminasi pada makanan misalnya yang kita handle, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pekerja itu bisa mengalami yang namanya foodborne disease atau foodborne illness. Apa itu foodborne illness atau foodborne disease? Jadi foodborne illness atau foodborne disease ini adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh penyakit yang penularannya itu melalui makanan. Makanan yang seperti apa? Makanan yang terkontaminasi. Nah, salah satu
bagian tubuh manusia yang bisa menularkan penyakit itu salah satunya adalah rambut. Selain rambut, yang kedua adalah kuku. Yang ketiga adalah hidung dan mulut. Ya, makanya itu kenapa chef pun pada saat dia bekerja dia menggunakan yang namanya alat pelindung diri. Next, ini adalah alat pelindung muka. Ya, ini ada face shield. Nah, bedanya apa dengan face shield yang sebelumnya? Kalau face shield yang sebelumnya itu digunakan atau dipergunakan oleh teman-teman yang ada di bidang medis ya. Sedangkan face shield yang pada slide ini fungsinya adalah untuk melindungi muka dan bagian mata yang biasanya dipergunakan oleh para pekerja konstruksi. Misalnya pada proses gerinda atau las. Ya, dan ketika seorang pekerja misalnya di bidang manufaktur atau pabrik ini sedang melakukan handle material yang ada kaitannya dengan panas dan bahan kimia. Ini adalah alat pelindung telinga atau APT ya, kita singkat sebagai APT. Jadi APT atau alat pelindung telinga ini ada dua macam. Yang pertama adalah earplug. Ya, earplug itu bentuknya seperti sumbat gitu ya, istilahnya sumbat telinga. Dan earmuff ini juga sebenarnya sama-sama peruntukannya adalah berfungsi mereduksi kebisingan ya di atas NAB. Nah, kebisingan yang di atas NAB itu sebesar apa, Bu? Sebesar lebih dari 85 desibel A. Ini sesuai dengan Permenaker 5 tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja. Nah, bedanya apa antara earplug dan earmuff? Jadi beda earplug dan earmuff yang pertama adalah tentu banyaknya kebisingan yang direduksi. Jadi ketika seseorang menggunakan earplug yang bisa direduksi itu hanya sekitar 15 sampai 25 desibel A yang direduksi. Sementara untuk earmuff ini bisa lebih dari 25 atau 30 ya, bahkan lebih dari 30 desibel A. Nah, peruntukannya juga atau cara penggunaannya juga berbeda. Jadi kalau untuk earplug ini hanya dimasukkan pada apa namanya lubang telinga ya dengan cara kita mengulir ya mengulir. Jadi kalau misalnya cuma dimasukkan saja ini tidak bisa, tetapi harus diputer. Caranya seperti itu. Demikian pula ketika mau dilepas itu juga harus diputar. Jadi tidak boleh langsung ditarik gitu ya. Akibatnya apa kalau ditarik ketika kita menggunakan earplug? Nah, ini bisa terjadi pecahnya gendang telinga. Karena apa? Pada saat telinga kita disumbat menggunakan earplug, itu tekanannya sangat tinggi. Dan ketika ditarik, nah ini akan terjadi perubahan tekanan yang bisa menyebabkan sobeknya atau rusaknya gendang telinga. Nah, sedangkan earmuff, cara penggunaannya adalah mengcover atau menutup seluruh telinga atau seluruh daun telinga. Jadi benar-benar menutup telinga kita sehingga yang sudah saya jelaskan tadi bahwasannya kebisingan atau noise yang direduksi tentu lebih besar ketika kita menggunakan earmuff. Selanjutnya ini adalah alat pelindung pernafasan ya. Alat pelindung pernafasan ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah masker bercartridge atau masker cartridge. Nah, fungsinya apa masker cartridge ini? Fungsinya adalah untuk menyaring udara ketika seseorang itu bekerja dengan bahan-bahan kimia, terutama bahan-bahan kimia yang berbentuk gas dan debu. Nah, sedangkan yang Anda lihat di sisi sebelah kanan ini adalah masker medis ya. Tentu masker berdasarkan jenisnya ini juga memiliki fungsi yang berbeda. Untuk masker medis ini fungsinya adalah untuk melindungi saluran pernafasan kita, hidung maupun mulut ya dari bakteri atau virus. Nah, selanjutnya SCBA. Jadi SCBA ini adalah self-contained breathing apparatus yang dikenal juga sebagai sebutan alat pernapasan bertekanan udara. Ini biasanya digunakan oleh tim SAR atau tim pemadam kebakaran ketika memadamkan kobaran api atau menyelamatkan korban yang ada di dalam gedung. Ya, jadi bisa menggunakan SCBA atau self-contained breathing apparatus. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan ya bahwa masker cartridge
adalah masker yang berfungsi untuk menyaring dan membersihkan gas kimia serta partikel dalam bentuk butiran debu atau mungkin fume ya ketika pekerja ini bernafas. Istilahnya ketika dia bekerja kemudian terpapar oleh bahan-bahan kimia dalam bentuk gas, debu atau mungkin fume. Nah, ini bisa membantu masker cartridge ini. Nah, selanjutnya masker medis. Masker medis adalah masker yang berfungsi untuk melindungi pekerja dari bakteri dan virus ya tentunya. Dan peruntukannya adalah untuk teman-teman medis. Di sini adalah dokter, perawat, radiografer, fisioterapis, dan sebagainya. Termasuk dokter gigi juga ya. Ini adalah alat pelindung tangan atau biasa kita sebut sebagai sarung tangan. Nah, ini ternyata sarung tangan ini macam-macam ya. Ada yang bahannya adalah dari karet, ada dari PVC, nitril, neopren, dari katun, kemudian untuk welding, kemudian yang berasal dari kulit ya. Dan ini adalah sarung tangan anti vibrasi atau anti getaran. Nah, ini ya. Jadi alat pelindung tangan berupa sarung tangan dipergunakan pada saat kita bekerja dengan bahan-bahan kimia, getaran, atau mungkin ketika kita bekerja dengan permukaan yang panas untuk melindungi tangan kita. Next. Nah, selain alat pelindung diri yang sudah saya jelaskan tadi, ternyata masih ada alat pelindung diri lain yang bisa dipergunakan oleh pekerja sesuai dengan peruntukannya. Yang pertama adalah pakaian pelindung. Yang kedua adalah alat pelindung jatuh perorangan dan atau pelampung. Nah, ini adalah gambaran dari pakaian pelindung ya. Ini bisa dipergunakan. Ini biasanya alat pelindung atau pakaian pelindung ini disebut juga sebagai cattle pack. Jadi cattle pack ini dipergunakan oleh teman-teman yang bekerja di bidang konstruksi atau mungkin di manufaktur, di tambang, ini bisa menggunakan alat pelindung diri yang semacam ini atau cattle pack. Atau kita menggunakan hazmat ya. Kalau hazmat ini peruntukannya adalah untuk teman-teman yang bekerja di bidang medis. Ini adalah alat pelindung jatuh perorangan. Ini ya, ini adalah yang disebut dengan full body harness. Dan ini adalah safety belt. Apa bedanya antara full body harness dan safety belt? Bedanya adalah yang pertama dari efektivitas dan efisiensi. Jadi ketika seorang pekerja bekerja di ketinggian dengan menggunakan full body harness, ketika dia jatuh dari ketinggian, nah full body harness ini benar-benar bisa menahan ya, menahan tanpa adanya apa istilahnya pantulan. Jadi kalau orang jatuh atau benda jatuh, nah ini biasanya seperti ini ya. Misalnya ini saya menggunakan apa ini namanya charger ya. Nah ini ada di tangan saya, misalnya seperti ini. Saya jatuhkan kan pasti, nah ada pantulan atau goyangan gitu ya. Nah seperti ini. Nah seseorang atau pekerja yang menggunakan full body harness itu bisa meminimalisir atau meminimalkan terjadinya goyangan ya atau pantulan. Jadi kalau pas dia jatuh kan biasanya seperti ini ya. Tapi kalau menggunakan safety belt, nah ini itu bisa sampai apa istilahnya goyangan atau pantulannya itu lebih besar ya dibandingkan dengan ketika kita menggunakan full body harness. Hanya saja kedua alat tersebut fungsinya sama-sama untuk melindungi pekerja ya pada saat bekerja di ketinggian agar terhindar dari bahaya jatuh atau meminimalkan cedera. Jadi ketika jatuh kemudian ditahan oleh full body harness atau safety belt, nah ini diharapkan bisa terlindung dari yang namanya cedera akibat jatuh dari ketinggian. Nah ini terakhir ya pelampung. Pelampung Anda tahu ya pada saat berenang gitu. Fungsinya adalah agar tidak tenggelam. Nah ini pelampung yang tengah yang bentuknya seperti donat gini ya, bundar. Ini adalah pelampung. Nah, ini yang di samping kanan dan samping kiri ini disebut dengan safety vest. Ini sama sebenarnya, sama-sama pelampung, hanya saja bentuknya seperti rompi atau vest, sehingga disebut dengan safety vest. Nah, ini fungsinya adalah untuk melindungi pekerja dari bahaya tenggelam. Bisa dipergunakan pada pekerja atau untuk pekerja yang ada di offshore atau di tengah laut, seperti pengeboran minyak, pembuatan jembatan dan tim SAR pada saat mencari korban misalnya. Korban kecelakaan yang ada di transportasi air ya atau laut. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah mengenai manajemen APD.
Jadi ketika sebuah perusahaan itu membeli alat pelindung diri atau APD, itu nggak boleh sembarangan ya. Selain kita harus sesuai dengan standar nasional Indonesia, kita juga harus sesuai dengan kebutuhan dan risiko bahaya yang ada di perusahaan tersebut, sesuai dengan area kerjanya. Dan pemilihan APD yang sesuai dengan jenis bahaya ini juga tentu menjadi salah satu pertimbangan ketika kita melakukan pengadaan APD. Nah, ketika APD ini sudah dibeli atau diadakan oleh perusahaan, selanjutnya adalah pelatihan ya. Jadi pelatihan ini maksudnya apa? Pelatihan untuk menggunakan, bagaimana cara menggunakan. Selanjutnya adalah penggunaan yang baik, dirawat, disimpan dengan baik ya atau di tempat tertentu. Jadi sesuai dengan jenis APD-nya. Jadi misalnya kalau safety helmet ya dengan safety helmet, sarung tangan dengan sarung tangan dan sebagainya. Kemudian, nah kalau misalnya sudah dalam masa kadaluarsa atau mungkin sudah rusak, nah ini mesti harus dibuang ya atau dimusnahkan. Karena apa? Karena jika tidak kita buang atau kita tidak musnahkan, yang terjadi adalah malah sebaliknya, tidak menjadi alat pelindung diri tapi menjadi alat penghancur diri. Kenapa seperti itu? Ya karena ketika misalnya safety shoes ya, safety shoes ini kalau tidak salah masa kadaluarsanya itu eh, coba saya ingat 3 sampai 5 tahun ya, tergantung mereknya seperti apa, mereknya apa atau seperti apa. Nah, kalau sudah melewati kadaluarsa, itu biasanya di bagian sole dari safety shoes itu menjadi rapuh, ya pecah, kemudian rapuh. Nah, ini kalau tetap kita pergunakan, yang terjadi adalah tidak melindungi diri kita, malah membahayakan diri kita. Ya, maksudnya seperti itu. Makanya harus dibuang atau dimusnahkan. Selanjutnya adalah pembinaan. Jadi pembinaan itu selain tadi ya, eh, jadi pelatihan, pelatihan itu kan ketika awal pekerja itu bekerja. Nah, pembinaan ini adalah ketika pekerja itu sudah bekerja, namun seringkali yang menjadi masalah pada saat di tempat kerja adalah para pekerja itu tidak patuh menggunakan APD. Maka dari itu perlu adanya pembinaan dan inspeksi. Jadi inspeksi untuk melihat kepatuhan. Kemudian ketika kita mengetahui bahwa sekelompok pekerja atau seorang pekerja tidak patuh menggunakan APD, itu perlu adanya pembinaan. Bentuk pembinaan salah satunya adalah kita melakukan reminder, ya, jadi kita ingatkan melalui siapa? Melalui supervisornya yang pertama. Kemudian yang kedua adalah teguran, ya teguran secara langsung atau lisan. Kalau misalnya masih tidak diindahkan, kita bisa menggunakan secara tulisan, ya. Kemudian selanjutnya ketika pekerja itu masih saja tidak mau mendengarkan kita, kita boleh atau berhak melakukan yang namanya punishment atau hukuman. Nah, hukuman ini bisa misalnya tidak mendapatkan insentif atau pemotongan gaji atau mungkin bahkan dikeluarkan atau di PHK dari perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah evaluasi dan pelaporan. Maksudnya evaluasi apa Bu bedanya dengan inspeksi dan pembinaan? Evaluasi itu adalah ada kaitannya dengan faktor kenyamanan. Jadi yang namanya APD itu kan banyak ya macamnya, mereknya juga banyak, termasuk safety shoes, safety helmet dan sebagainya. Nah, ketika kita mengadakan suatu jenis APD atau alat pelindung diri misalnya alat pelindung kepala nih, tapi ternyata ketika dipergunakan itu tidak nyaman. Nah, ini bisa menjadi salah satu bahan dari evaluasi kita terhadap APD yang sudah kita beli atau kita adakan di perusahaan kita. Nah, selanjutnya pada saat ada keluhan terkait dengan ketidaknyamanan atau kurang fit gitu ya ketika dipergunakan. Nah, ini bisa kita usulkan kepada perusahaan agar kedepannya itu bisa mengganti merek seperti itu ya. Oke. Nah, ini ya APD yang rusak, retak, tidak dapat berfungsi dengan baik harus dibuang. Termasuk salah satunya adalah masker bercartridge atau masker cartridge tadi. Kalau misalnya cartridge-nya itu sudah kotor ya harus diganti. Jangan dibiarkan ya. Kalau misalnya masker itu sudah kurang berfungsi dengan baik ya harus diganti juga.
Kemudian APD yang habis masa pakai atau kadaluarsa ini harus dimusnahkan. Dan pemusnahan APD ini harus dilengkapi dengan BAP ya, atau berita acara pemusnahan. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi perkuliahan pada sore hari ini adalah ketika Anda sudah selesai menyimak apa yang sudah saya sampaikan pada sore hari ini, saya minta untuk mengerjakan assignment secara individu. Ya, assignment sudah saya setting di Hebat. Setelah Anda mengerjakan assignment, ya sudah dikerjakan, kemudian dikumpulkan atau diunggah, saya minta untuk mengerjakan kuis, ya, untuk melihat apakah materi yang sudah saya sampaikan ini sudah dipahami dengan baik oleh Anda, satu angkatan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.